L. Label. Baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat. I. Izin edar. Pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android. Cek BPOM. K. Kadaluarsa. Pastikan tidak melebihi batas kadaluarsa. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Hotline 0811 1372 225. Facebook Balai Besar POM di Serang. Instagram @bbpom_serang. Email bpom_serang@pom.go.id. Ingat berbelanja, ingat cek klik. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 91,4 Mega Suara. Mega Suara sepertinya sudah dijanjikan. Sekarang Reni sudah terhubung dan kita langsung ada rekan Melon di sana. Halo. Oke, halo. Oke, sok Sore sahabat Mega Suara Sebanten, dan sore hari ini saya Mira Silalahi sejenak menemui sahabat Mega Suara. Kalau tadi di Best Dangdut mulai dari jam 14 sampai jam 16 untuk hari ini, untuk hari ini 18 Desember 2020 bersama saya Meilan Silalahi. Seperti yang tadi Teh Reni sudah sampaikan untuk sahabat Mega Suara, bahwa sore hari ini kita talk show bersama dengan BBPOM, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Dan untuk Best Dangdutnya kita rehat dulu 1 jam ya. Jadi untuk sahabat Mega Suara nanti bisa bergabung nih bersama kami di line teleponnya atau juga SMS atau juga WA yang sudah kami siapkan. Jadi untuk sahabat Mega Suara nanti yang mau bertanya langsung bersama kami Pak BPOM Serang dan sahabat Mega Suara, langsung saja kita sapa. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak. Pak Lintang, saya kita pakai setengah meter lah ya. Harus sih 1 meter, tapi nanti nggak kelihatan nih. Betul. Baik, sahabat Mega Suara, untuk talk show kita di sore hari ini lebih pada tentang bahaya kosmetik bermerkuri dan inovasi terasa lain, dan ternyata terasa lain ini adalah singkatan. Jadi untuk sahabat Mega Suara yang ingin tahu banyak tentang obrolan kita di sore ini bisa gabung bersama kami. Baik, langsung saja soal bahaya kosmetik bermerkuri dan inovasi terasa lain. Ingin tahu lebih lengkap nih Pak Lintang. Bapak Lintang ini sebagai Kepala PLT, Kepala BBPOM di Serang. Bagaimana Pak terkait dengan program yang sedang dilaksanakan oleh BBPOM? Ya, jadi kami tahun ini ya Mbak ya, ini karena kita sudah beberapa tahun terakhir ini permasalahannya selalu sama, yaitu temuannya kosmetik yang mengandung merkuri. Nah, tahun ini kita punya namanya gerakan rencana aksi nasional pemberantasan kosmetik yang mengandung merkuri. Nah, kenapa kosmetik ini sangat susah sekali, yang mengandung merkuri ini ya susah sekali untuk dihilangkan ya, karena kosmetik selalu dipakai, selalu dibutuhkan, tidak cuma sekarang untuk kaum wanita ya, pria sekarang membutuhkan juga kosmetik. Tetapi dengan adanya tren dan gaya hidup, kalau kita lihat selalu mengacu ke warna kulit yang berbeda, nah akhirnya kita juga tertular itu. Yang dinamakan cantik, yang dinamakan ganteng, itu kulitnya harus berwarna seperti apa. Nah inilah yang memacu akhirnya banyak dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku kejahatan dalam tanda kutip untuk cepat instan, untuk lebih gampang ataupun segera nampak ya perubahannya menggunakan kosmetik.
maka dicampurlah dengan merkuri. Itu sangat berbahaya. Oke, baik. Soal bahaya ini memang harus diperhatikan untuk sahabat Mega Suara, terutama untuk kaum hawa ya, untuk Betul. kaum wanita, karena kebanyakan ini mereka yang entah mungkin karena mereka nggak paham atau karena penawarannya murah kosmetiknya dan secara instan Betul. tidak lama kayak wajah kita terasa agak kinclong Betul, gitu ya. betul. Ini bagaimana kemudian menyampaikan BBPOM kepada masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Banten ataupun di Serang khususnya itu bahaya kosmetik yang bermerkuri tadi. Ya, jadi merkuri sendiri itu kan memang logam berat, Mbak. Jadi logam yang seharusnya tidak boleh terpapar ke dalam kulit. Ketika dia dicampur ke dalam kosmetik, menjadi krim, dipakai di kulit, memang betul kulitnya jadi tipis, memang jadi lebih putih. Tetapi logam tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Logam itu seharusnya memang tidak boleh masuk ke dalam anggota tubuh. Jadi hanya digunakan untuk termometer. Sekarang pun sudah jarang menggunakan termometer yang jenis merkuri ya. Kemudian ada digunakan untuk alat untuk tambang, untuk emas dan sebagainya. Nah, itu mencemari lingkungan. Lingkungan aja tidak bisa diserap, maksudnya tidak bisa diurai di tanah lagi di tubuh. Akhirnya menumpuk menjadi kanker kulit. Ini yang menjadi bahaya. Yang kedua, yang paling berat kanker kulit ya. Paling ringan adalah kulitnya menjadi hitam dan tidak bisa balik lagi. Jadi ketika kita menggunakan krim wajahnya jadi putih, tapi ketika kita kehabisan krim langsung merah, langsung menghitam. Dan itu tidak bisa balik. Itu bisa jadi misalkan ini wajah kita normal, begitu kita mau menggunakan kosmetik itu kan kinclong. Setelah kita lepas dari kosmetik itu bisa jadi akan lebih kusam dari sebelum kita pakai. Betul, malah lebih hitam dan rusak. Dan itu tidak bisa balik lagi. Berarti itu nggak bisa balik ke kulit awal kita ya. Butuh waktu lama? Tidak, malahan sudah permanen ibaratnya. Ketika dia sudah menghitam, merusak, masuk ke dalam kulit, sudah permanen. Ketika menggunakan kosmetik yang bermerkuri. Dan itu kenapa banyak sekali karena murah. Karena orang dalam tanda kutip jahat ya, merkuri itu kan ada di setiap mana saja, tinggal dia dicampur sedemikian rupa, jadilah krim. Memang langsung putih dalam waktu 2 minggu aja langsung kinclong, langsung bening lah, kekinian gitu ya. Tetapi ketika stop, habis, sudah pasti kulit rusak. Kalau sepengetahuan BPOM sendiri, ini seberapa merkuri ini bisa memutihkan begitu? Kok bisa sangat instan sekali ke kulit wajah terutama ya? Itu bisa langsung dalam hitungan hari mungkin. Ya, jadi dia kan memang zat logam tadi ya. Kemudian dia dicampur dalam krim, kemudian dia bereaksi dalam kulit kita yang seharusnya eksotis ini ya. Jadi warna sawo mateng berubah menjadi semakin tipis, akhirnya sampai kelihatan pembuluh darah tipis kapiler kita yang kecil-kecil, itu yang makanya warnanya kemerahan. Itu bukan jadi putih ya Mbak ya, tetapi jadi tipis. Harusnya kita tebal gitu ya, digunakan merkuri, krim-krim tipis. Akhirnya kulit tidak ada lagi pengaman dari sinar matahari, dari bakteri, dari apapun, debu, udah nggak ada lagi pengaman. Seberapa bahaya kosmetik bermerkuri ini begitu ya untuk bagian organ tubuh manusia itu sendiri kalau menggunakan itu secara terus-menerus, berskala terus-menerus? Iya, ini yang kita cegah ya. Jadi paling berat kalau untuk yang kondisi sehat ya, untuk manusia dengan kondisi sehat menggunakan krim yang bermerkuri itu paling tinggi kanker kulit. Kalau sudah kanker kulit ya kita tahu ya, sudah kanker berarti sudah tidak bisa lagi disembuhkan balik lagi gitu ya. Tetapi kalau untuk ibu hamil, hati-hati, ini menyebabkan cacat pada janin. Itu yang paling beresiko ketika ibu hamil. Makanya ibu hamil tidak boleh menggunakan kosmetik itu, takutnya ada mengandung merkuri dan akhirnya mempengaruhi janin. Yang kedua, kulitnya menjadi lebih sensitif, kena sinar matahari, akhirnya pigmennya mati, jadinya hitam. Bisa mudah berjerawat nggak sih? Berjerawat itu paling ringan kalau orang yang sensitif ya. Jadi ketika dia memakai krim, tahu-tahu dia berjerawat. Oke, berarti dia stop, ini kulitnya sensitif. Kalau yang tidak terasa, dia lama-lama panjang jadi berjerawat, ya nggak bisa disembuhkan. Wow, itu mengerikan
menakutkan sekali. Nah, itu dia sahabat Mega Suara, yang apa yang diceritakan tadi luar biasa ini, cukup menakutkan begitu ya Betul. Pak ya, baik itu terasa langsung di luar kulit kita ataupun di bagian organ tubuh dalam Betul. lainnya. Karena memang di dalamnya itu ada cairan membahayakan. Jadi untuk sahabat Mega Suara yang ingin tahu lebih lengkap, karena ini baru sekitar 10 menit atau 15 menit obrolan kita hari ini. Jadi untuk sahabat Mega Suara bisa bergabung bersama kami di line SMS yang sudah kami sediakan, atau di line teleponnya di 215286, atau juga di WA kami yang sudah tersedia. Baik, nanti kita akan kembali sahabat Mega Suara, tetap di Best Dangdut sore hari ini. Kak, bisa bantu belanja ke supermarket ya? Ada beberapa persediaan dapur habis. Iya Bu, sebentar. Aku juga kebetulan mau supermarket. Mana daftar belanjanya? Nih, jangan lupa cek klik ya kak. Cek, klik. Ya, klik. Pastikan barang yang mau kita beli, mulai dari kemasan, label, izin edar, dan batas kadar luarsanya harus diteliti dengan benar. Ingat belanja? Ingat, cek. Klik. Pastikan sahabat Mega Suara saat berbelanja selalu ingat, cek, klik. K. Kemasan. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak bang, sobek, karatan, penyok, dan lain-lain. L. Label. Baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat. I. Izin edar. Akan memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android Cek BPOM. K. Kadaluarsa. Pastikan tidak melebihi batas kadaluarsa. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang 811 132 225. Facebook Balai Besar POM di Serang. Instagram bbpom_serang. Email bpom_serang@pom.go.id. Ingat berbelanja, ingat cek, klik. Iklan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Hai sis, long time no see. Apa kabar? Baik sih sis, cuman lagi bingung aja nih. Begini loh sis, anak saya udah 1 minggu nggak nafsu makan nih. Dikasih minum sirup herbal sari temulawak aja sis. Apaan tuh sis? Itu loh, sirup herbal penambah nafsu makan dan daya pikir yang diproduksi oleh pil kita. Cocok diminum setiap hari oleh anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Aman sis? Aman dong sis. Kan sirup herbal sari temulawak terbuat dari ramuan ekstrak sari temulawak dan ekstrak daun pegadaian pilihan. Secara spesifik diproses dengan teknologi ekstraksi modern oleh tenaga ahli yang berpengalaman pabrik yang higienis dan bersertifikat CPOTB dan halal. Belinya di mana sis? Di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Ketik aja sari temulawak sirup. Gratis ongkir loh sis. Buruan. Nih, mama bawain bekal rendang kesukaan kamu. Buat anak kok pakai styrofoam sih bun? Kan nggak sehat. Nggak pakai kotak makan aja. Piring kotor di rumah aja udah numpuk. Terus kalau habis makan rendang, tempat makannya suka licin dan berminyak. Lah jadi sarang bakteri kan? Bersihin pakai ahlinya pencuci piring dong bun. Ekonomi Power Liquid baru. Emang apa bedanya sama yang lain? Ekonomi Power Liquid full concentrate bun. Tahu nggak? Setetes aja udah kayak pakai 5 tetes. Kerak dan minyak di plastik atau keramik bersih semua. Plus ada antibakterial agent, bisa bunuh bakteri. Apalagi sekarang ada kemasan 2000. Ekstra isi 25% bisa buat nyuci 2 minggu. Tambah hemat. Bisa nyuci bersih sebanyak itu cuma 2.000. Iya. Ini baru pilihan pintar. Iya dong, ibu pintar, sabun cucinya juga harus pintar. Ekonomi Power Liquid memang solusi nomor 1 pencuci piring. Beli cemilan di Pasar Baru.
Mampir dulu di pelabuhan. Sosis Kimbo Ready kini ada rasa baru yang terbuat dari... Ada yang baru lagi dari Kimbo? Kimbo Ready otak-otak. Wah! Ikan memiliki protein tinggi yang baik untuk kesehatan. Inilah yang menginspirasi Kimbo untuk membuat Kimbo Ready dengan bumbu rempah yang kaya cita rasa. Lezatnya Kimbo Ready otak-otak digemari oleh siapa saja. Kimbo Ready otak-otak rasanya otak-otak banget. Enaknya yang perak. Ikannya segar dari Papua. Ayo makan. Main nih, udah kelar S1. Yoi, karena usiaku masih muda, peluang itu ada, orang tua dukung, so I'm ready S2. Aku juga sama, pengen lanjut S2, tapi masih meraba-raba ke kampus mana. Ya ampun, Ce, itu kampus ada di depan mata kita, di kota kita tercinta, atau sudah pasti terakreditasi bagus. Nih, Uniba, Universitas Bina Bangsa. Emang ada program magisternya? Ada dong, program pasca sarjana atau S2, Magister Manajemen atau MM, SK Menristek Dikti RI nomor 849/KPT/1/2019 tanggal 29 September 2019. Nah, untuk konsentrasinya itu di manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis digital dan pemasaran, manajemen keuangan korporasi, manajemen korporasi finance dan perbankan syariah, manajemen kewirausahaan dan ekonomi kreatif, manajemen institusi pendidikan, manajemen lintas sektoral otonomi daerah, dan manajemen industri operasi produksi. Kayak iklan aja. Nah, iklan gini. Perdana, PTS yang punya program Magister Manajemen di Kota Serang, Universitas Bina Bangsa atau Uniba sebagai leading university di Banten, program pasca sarjana atau PPS siap melahirkan ilmuwan dan ekonom yang memiliki pengetahuan mendalam yang akan merubah perekonomian dan bisnis Banten dengan kawasan ekonomi khusus dan bisnis internasional. Universitas Bina Bangsa menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen modern yang profesional dan bermutu, serta mengembangkan pusat riset, kerjasama dan kemitraan dengan dunia industri dan bisnis dalam pelayanan dan pengembangan bidang manajemen lintas sektoral. Info pendaftaran mahasiswa baru program pasca sarjana atau S2 mulai sampai dengan September 2020. Oh iya, sahabat Mega Suara bisa daftar PMB via online dengan link pmb.binabangsa.web.id atau di www.binabangsa.ac.id. Universitas Bina Bangsa alamat di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 03, nomor 1B, Pakupatan Kota Serang, Provinsi Banten. Telepon 0254 220 158. Fax email 0254 220 157. SMS Center 0812 199 9690. Website www.binabangsa.ac.id. Email pascasarjana@binabangsa.ac.id. PMB admisi.pasca@binabangsa.ac.id.
tak tahu mengapa baru ku rasa. Baik, sahabat Mega Suara, kembali lagi di sore hari ini Base Dangdut bersama saya Meilan Silalahi dan masih bersama dengan Pak Lintang. Beliau ini Kepala PLT BBPOM di Serang, dan kita masih seputar bahaya kosmetik bermerkuri dan juga inovasi terasa lain. Baik, kalau tadi sedikit sahabat Mega Suara kita mengupas soal bagaimana bahayanya kosmetik bermerkuri, kemudian apa itu merkuri dan bagaimana merkuri bisa memutihkan kulit, tadi sudah dibahas sedikit ya. Sekarang kita menuju ke inovasi terasa lain. Boleh disampaikan Pak Lintang terkait dengan inovasi terasa lain ini yang senantiasa mungkin ini bisa sedikitnya memberikan pengetahuan begitu kepada masyarakat Provinsi Banten. Apa yang kemudian bisa dilakukan supaya mereka lebih bisa memilah-milah kosmetik yang baik untuk dirinya begitu. Baik, silakan. Ya, jadi aplikasi terasa lain ini Mbak, ini bagian dari inovasi pelayanan publik kami dari Besar POM di Serang untuk memberikan pelayanan pengujian produk. Nah, di salah satunya adalah pengujian terkait dengan obat-obatan, kosmetik, profesional lapangan ini. Itu cukup dicek di aplikasi itu, oh sampel saya sudah diuji, oh sampel saya sudah selesai. Dan itu yang terbaru kita 1 kali 24 jam. Jadi cuma 1 hari sampel masuk, besoknya langsung tahuan apakah produk ini mengandung kosmetik, mengandung merkuri ataupun tidak. Nah itu layanan publik kita 1 hari sekarang cukup bisa mengetahui hasilnya. Oke, cukup luar biasa cepat gitu ya Pak ya. Kalau kita mau mengetahui produk kita sudah aman belum ini ya dari zat berbahaya begitu ya. Baik, kita coba lihat WA yang masuk dulu Pak Lintang. Ini dari Mbak Anis di Rangkas, katanya untuk secara online apakah bisa terjamin dengan baik katanya? Betul. Jadi kami untuk melakukan pengujian kan memang dari pihak masyarakat ataupun kepolisian ataupun dari dinas dan sebagainya. Nah, mereka memang datang ke kami waktu itu, sebelum datang mereka masuk dulu aplikasi terasa lain gitu ya. Mereka nanya, oh kalau kita mau mengujikan kosmetik ini mengandung merkuri atau tidak, biayanya segini. Kalau biaya kan memang kita tidak bisa menggratiskan karena itu adalah bagian dari pendapatan negara. Jadi bukan masuk ke balai tapi masuk ke negara. Kemudian dicek sama dia, oh harganya segini. Kemudian jumlah yang harus diujikan berapa? Misalnya cukup satu tub ataupun 2 pot. Kemudian sarana cukup pelaku usaha tersebut ataupun masyarakat cukup datang ke kami, kemudian dia menyerahkan sampel, kemudian membayar pun juga kita cashless ya, jadi tidak menggunakan uang, jadi kita cukup transfer di tempat bank manapun atau kita punya mesin edisi. Mesin edisi kita tinggal digesek, kemudian uang langsung masuk ke negara, sampel masuk 1 kali 24 jam dengan alat canggih kalau di kami saat ini. Jadi alat yang standarnya udah internasional dan itu lebih sensitif. Jadi sekecil apapun kandungan merkuri dalam krim tersebut dapat terdeteksi. Alat kami yang terbaru, kemudian besoknya itu 24 jam langsung keluar hasil, ada laporannya. Itu sarana ataupun masyarakat tinggal ngecek di aplikasi terasa lain tersebut, tinggal dicek, oh ternyata sudah selesai, sudah keluar sertifikatnya, atau oh memang saat ini sedang dilakukan pengujian. Nah itu bisa langsung di tracking oleh pelaku maupun masyarakat. Gitu. Syarat-syarat lain begitu kalau mau ngecek produknya, gitu, apakah mengandung berbahaya setelah dilakukan gitu, takut ada bahaya cairan yang lain. Syaratnya apa selain tadi itu datang ke BPOM, harus bawa surat apa gitu dari kepolisian atau apa? Kalau dari pelaku usaha tidak perlu. Tidak perlu. Kalau kepolisian memang datang pakai izin, surat izin. Tidak, jadi surat permohonan, hanya surat permohonan dari untuk pengujian. Masyarakat malah tidak perlu langsung permohonan, tinggal datang ke kami. Kayaknya ini krimnya kok mengandung zat berbahaya. Itu bagian dari layanan kami namanya pengaduan masyarakat. Saya menggunakan krim ini kenapa merah-merah ya, tolong dong dicek. Nah itu
tidak membayar kalau di Oke, kami. tidak dikenakan Betul, biaya. itu Free. untuk masyarakat ya. Oke. Untuk masyarakat yang maksudnya mengadu. pengaduan tadi. Betul. Bukan terasa lain. Kalau terasa lain memang dari pelaku usaha. Misalnya ini kan kosmetik, nanti ada lagi yang pangan. Jadi mungkin harganya berapa, kemudian pemanisnya sudah atau belum, kayak gitu, itu berbayar memang. Nah itu tadi adalah pelaku usaha. Pakai Kalau si pelaku usaha sudah guna aplikasi terasa lain tadi, apakah masih perlu untuk datang ke BBPOM tadi? hanya satu kali datang. Oke. Ya, jadi cukup pas ketika dia mengantarkan sampel produknya. Ya, cukup setelah itu pembayaran cashless, dia tinggal melihat bisa kita kirimkan atau diambil. Nah, itu terserah dari pelaku usahanya. Biasanya kalau misalkan si produk itu sudah melalui proses pengecekan begitu oleh BBPOM sendiri, itu berapa hari sih tenggang waktunya setelah dia datang, minta dicekkan, selesai tunggu dari online itu biasanya prosesnya berapa hari? Kalau untuk yang pakai jalur terasa lain itu cukup 1 hari. Oke. Betul. Paling lama kami jenis produknya ya. Jadi ada yang memang rumit. Jadi kalau yang rumit itu yang misalnya ada campuran yang banyak. Nah, itu memang kita punya timeline sampai dengan 7 hari. Itu paling rumit. Kalau yang pakai terasa lain, alat yang tercanggih, memang biayanya juga lebih tinggi, tetapi 1 kali 24 jam selesai. Oh alah, Betul. luar biasa itu jauh cepat begitu Jauh ya lebih dapat cepat, hasilnya. betul. Baik, coba kita Pak Lintang, kita coba lagi ke WA yang masuk di 08 11 12 80914. Apakah kosmetik juga ada masa expirednya dari Kesemen, Mbak Rani? Mbak Rani, ya, setiap kosmetik, jadi kita punya namanya cek klik ya, cek K-nya, kemasan, kadaluarsa, label, edar, kemasan, kadaluarsa, izin edar dan label. Nah itu yang harus dicek, semuanya harus dicek. Kosmetik itu wajib memiliki nomor izin edar dari Badan POM, itu yang hanya berwenang mengeluarkan izin edar hanya di Badan POM. Kemudian harus ada tanggal kadaluarsanya, itu paling penting. Kemudian ada nomor produksinya, kemudian kemasannya juga harus tepat, gitu ya. Jadi tidak mungkin kemasan krim disimpan dalam bentuk plastik, itu kan tidak plastik yang bening ya, itu pasti rusak gitu. Jadi kita perlu juga memang tidak ada kadaluarsanya, tidak ada nomor izin edarnya yang paling utama itu, kemudian kemasannya tidak jelek atau tidak baik. Nah, itu perlu kita curigai apakah kosmetik tersebut aman atau tidak. Oke, sekarang lebih pada ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri. Kayaknya karena sekarang ini orang lagi maunya kosmetik yang cukup instan untuk dirinya, begitu ya, akhirnya diabaikan begitu ciri-ciri tadi. Nah, sebenarnya kosmetik yang seperti apa yang tampak kelihatan begitu ada merkuri supaya nih sahabat Mega Suara bisa jauh lebih paham, bisa lebih berhati-hati. Ya, kalau secara umum krim atau kosmetik yang mengandung merkuri memang tidak kelihatan secara kasat mata ya, memang harus selalu diujikan di laboratorium untuk mengetahui kadarnya. Tetapi perlu dilihat, kita cium pertama adalah dari ciuman bau krimnya, apakah itu ada bau-bau logam, itu memang terlihat. Kalau memang sudah bau-bau besi, bau logam, betul, semacam itu, semacam bau-bau yang khas. Kemudian bukan bau krim ya. Kemudian yang perlu cek adalah tadi kemasannya, izin edarnya, nomor izin edar di Badan POM, itu pertama. Kalau sudah ada nomor izin edar Badan POM, udah pasti insya Allah aman gitu ya. Kemudian labelnya, ada nama produk dan pembuatnya itu harus ada jelas. Kalau untuk krim ataupun kosmetik, cara pakainya, produksinya di mana, namanya, mereknya apa, kadaluarsanya, produksinya kapan, itu harus ada. Kemudian hati-hati juga untuk yang sekarang nih ya, kita sedang PSBB, kemudian mencegah untuk kemana-mana, beli online. Hati-hati untuk membeli kosmetik secara online. Sebelum kita membeli, kita cek dulu
biasanya track recordnya dari si penjual dulu. Track recordnya seperti apa? Apakah memang dia banyak menjual produknya yang terpercaya atau tidak. Kemudian harganya. Kalau kita lihat produk A tetapi harganya jauh sama produk yang di B gitu ya. Ini hati-hati juga untuk palsu, itu yang perlu dihati-hati. Terus sebelum membeli cek dulu di website kami, di aplikasi kami adanya cek BPOM. Jadi tinggal download di aplikasi Android, cek BPOM di situ, ketik nama kosmetiknya atau nomor izin edarnya atau apalah, di situ ada nama produsennya. Itu kalau terdaftar di situ udah pasti aman. Oke, Pak Lintang, kebanyakan produk begitu kan ada si produsen ini pengen tahu begitu, atau masyarakat khususnya begitu yang mereka ingin tahu produk yang dipakai ini aman gak sih buat dirinya. Nah sebenarnya BPOM mengeluarkan izin produk ini bisa diedarkan, kan saya tidak tahu juga ya, maksudnya kosmetik apakah semua kosmetik itu tidak ada merkurinya sama sekali, atau kadar yang seperti apa yang merkuri itu yang bisa digunakan untuk kulit itu sendiri. Tapi nanti dijawabnya ya. Sahabat Gas Suara nanti akan dijawab sama Pak Lintang sebagai PLT BBPOM di Serang. Jadi sahabat Gas Suara bisa bergabung bersama kami di 215286. Kita akan kembali nanti. Kak, bisa bantu ibu belanja ke supermarket ya? Ada beberapa persediaan dapur habis. Iya Bu, sebentar. Aku juga bilang mau ke supermarket. Mana daftar belanjanya? Nih, jangan lupa cek klik ya kak. Cek klik? Iya, cek klik. Pastikan barang yang mau kita beli mulai dari kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya harus diteliti dengan benar. Ingat berbelanja, ingat cek klik. Pastikan sahabat Mega Suara saat berbelanja selalu ingat cek klik. K. Kemasan. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok, dan lain-lain. L. Label. Baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat. I. Izin edar. Pastikan izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android Cek BPOM. K. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang 0811 1372 225. Facebook Balai POM di Serang. Instagram @bbpom_serang. Email bpom_serang@pom.go.id. Ingat berbelanja, ingat cek klik. Iklan layanan zakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Universitas Gunadarma mempersembahkan wisuda dalam jaringan atau daring, program diploma, sarjana, magister, dan program doktor dengan fenomena baru, kolaborasi cloud meeting dan UGTV live broadcasting. Sabtu 19 September 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kampus F8 Gunadarma, Jawa Barat. Universitas Gunadarma, Gallery The Global Future. Kak, bantuin saya dong. Emang kenapa, Dek? Aku disuruh bikin kaos. Minta yang kualitasnya baik. Sama itu, Kak, pengerjaan cepat. Oh iya, Kak. Sekalian juga Bapak pesenin untuk karyawan di kantor. Dan seragam ya. Gampang, serahkan sama Nabila Konveksi. Oh iya, Nabila Konveksi itu ya, Kak. Nabila Konveksi menerima pembuatan berbagai macam kaos, kemeja, alma mater, seragam, jaket, sweater, topi, dan berbagai produk konveksi. Nabila Konveksi, kami persembahkan produk dengan kualitas tinggi, jahitan rapi, pengerjaan tepat waktu sebagai kelebihan kami untuk
dan komitmen kami atas kepercayaan yang diberikan. Nabila Konveksi melayani pesanan dari seluruh wilayah Indonesia. Nabila Konveksi, kualitas tanpa batas. Hubungi kami, Kang Sule, di 08 777 111 2716. Nabila Konveksi, Jalan Raya Prisma, lingkungan RW01 RW06 Kota Serang, dan temukan kami di www.nabilakonveksi.com. Nabila Konveksi, kualitas tanpa batas. Masih bersama saya selama 2 jam ke depan di berita pertama. Mau jadi presenter kok nggak pede? Kalau mau jadi penyiar, reporter cuma satu sekolahnya di Akom RTVI Global Media, Akademi Komunikasi Media Radio, Televisi dan Periklanan Global Media. Udah percaya deh, fasilitasnya semua serba canggih, pengajar yang pasti berkualitas yang mendidik kamu jadi penyiar, presenter, reporter, atau jadi profesional muda. Akom RTVI Global Media juga bekerja sama dengan universitas terbaik Indonesia, Universitas Gunadarma di bidang teknologi informasi. Buruan, daftar sekarang juga. For more info, klik www.akomrtvi.ac. Telepon di 021 824 23178. Akom RTVI Global Media, langsung menjadi ahli pertelevisian dan radio. Kak, bisa bantu ibu belanja supermarket ya? Ada beberapa persediaan dapur habis. Iya Bu, sebentar. Aku juga kebetulan mau ke supermarket. Mana daftar belanjanya? Nih, jangan lupa cek klik ya Kak. Cek klik? Iya, cek klik. Barang yang mau kita beli, mulai dari kemasan, label, izin edar, dan batas kadar luar sana dengan benar. Ingat berbelanja? Ingat, cek, klik. Pastikan sahabat Mega Suara saat berbelanja selalu ingat, cek, klik. K. Kemasan. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok, dan lain-lain. L. Label. Baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat. I. Izin edar. Pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android Cek BPOM. K. Kadaluarsa. Pastikan tidak melebihi batas kadaluarsa. Untuk informasi lanjut dapat menghubungi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Hotline 0811 1372 225. Facebook Balai Besar POM di Serang. Instagram @bbpom_serang. Email bpom_serang@pom.go.id. Ingat berbelanja, ingat cek klik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Obat dan Makanan di Serang. Mega Suara FM. Kita kembali lagi sahabat Mega Suara. Aku lihat dulu ya, menit 36 lepas dari pukul 16 sore. Sahabat Mega Suara masih punya waktu untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 215286 atau bisa melalui WA kami. Itu di 0811 12 8099914. Dan jangan lupa sahabat Mega Suara, kita live di IG-nya Mega Suara, jadi stay tune terus untuk sahabat Mega Suara bisa gabung bersama kami di sini. Dan tadi sempat ngintip ya di IG-nya Mega Suara pertanyaan soal boleh nggak sih kita ngecek produk yang mau kita gunakan langsung ke BPOM. Oke, sebenarnya tadi dijawab ya Pak ya sama Lintang, boleh masyarakat biasa untuk datang ke BPOM ngecek produk yang digunakan karena itu tidak diambil biaya. Betul, tidak dipungut biaya, gratis. Gratis. Jadi untuk sahabat Mega Suara bisa datang kalau misalkan masih belum yakin nih ada produk baru, ngelihat tetangga biasa kan kalau mama di komplek yang ngelihat tetangga agak kinclong aja kan penasaran Pak, itu pakai produknya apa, dapet gitu ya. Gue pengen tahu ini belinya di mana. Pertama beli di mana dulu begitu produknya ada. Oke. Harus cari tahu dulu di BPOM. Apakah itu aman untuk kita atau tidak gitu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya tadi
katanya ada satu lagi nih Pak pertanyaannya, yaitu dari Reni Permata IG-nya soal apa namanya, kalau ada barang atau produk yang endorse-nya artis, apakah itu termasuk ya bisa dibilang kayaknya aman gak sih gitu loh. Gimana? Betul. Ya memang ya saat ini trennya kan sudah ke digital influencer, selebgram dan sebagainya, tiktokers dan sebagainya, itu memang mempengaruhi. Tetapi hati-hati juga, kita selalu sampaikan ke selebgram, kita kan juga mengedukasi untuk para influencer ini untuk hati-hati dalam memilih produk yang mau di-endorse gitu ya. Yang pertama adalah apakah itu tadi memiliki izin edar dan sudah terdaftar. Jadi tinggal kita download aplikasi Cek BPOM, apapun di situ bisa obat, kosmetik, obat tradisional, jamu ya. Kemudian suplemen, makanan yang sekarang lagi kita banyak butuh, termasuk pangan, itu ada di situ semua. Kalau memang sudah ada, oke, bisa dipakai. Selebgram pun juga seperti kita cek dulu ya, jangan serta-merta dipakai artis, toh dia juga malah berbahaya gitu. Siapa tahu setelah pakai, ini putih, habis itu dia nggak mau. Mana maulah dia menggunakan kosmetik yang harganya murah, belum tentu ya murahan gitu ya, harga murah tidak terdaftar, tetapi karena dia endorse-nya mahal, dia pakai aja, tapi cuma sekali, habis itu dia bersih, dia kemana. Dia kan nggak tahu. Mengedukasi selebgramnya, masyarakat pun jangan serta-merta mengikuti produk, karena yang mau pakai itu kita, bukan si selebgramnya gitu. Dan juga perlu diingat nih sahabat Mega Suara, kalau kata BPOM di Serang sendiri, bahwasanya kalau membeli kosmetik itu harus dari sumber yang jelas. Ya, kalau sekarang itu kan orang asal. Betul. Yang penting ngelihat yang dipakai itu apa namanya, lebih beda, begitu lebih kinclong, jadi dia akhirnya ikut mau juga, tapi tanpa dilihat efek bahayanya efek tadi. bahayanya, kemudian efek sampingnya. Kalau dari apa namanya, produknya juga perlu hati-hati juga. Oke, yang selanjutnya nih Pak nih, sambil nunggu juga WA yang masuk dari sahabat Mega Suara. Nanti kita masih punya waktu sekitar 15 menit, jadi mangga yang mau ikutan, kita coba masuk ke apa namanya, ke promosi lagi ke inovasi terasa lain tadi. Pak, upaya yang dilakukan oleh masyarakat nih supaya masyarakat ini terhindar dari kosmetik yang bermerkuri, sebenarnya mereka sadar, tapi bagaimana caranya untuk bisa menyadarkan mereka lebih dalam begitu, supaya udah sih nggak usah pakai bahan-bahan yang kayak gitu, karena akan merusak dari luar, dalam juga. Betul. Ya, kita memang harus mengetahui ya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah membuat semacam apa namanya, pelindungan bagi kita. Kita ada di daerah Katulistiwa yang tropis dengan suhu panas, suhu matahari yang langsung terik, dan kita sudah diciptakan dengan kulit yang sawo matang seperti ini ya. Jadi memang kulit ini sudah terlindungi, sudah menahan semua sinar matahari, paparan gitu. Tinggal kebersihan, mau bersih atau mencerahkan dan sebagainya. Nah, kita selalu waspada juga untuk masyarakat juga semuanya. Jangan tergiur dengan promo, kemudian influencer ataupun dengan sesuatu yang muluk-muluk ya, langsung yang ini tidak ada. Semua yang memutihkan, jadi kosmetik yang memutihkan itu tidak ada, yang mencerahkan tidak ya. Jadi kalau memutih, berubah dari kulit saya yang hitam jadi menjadi putih ya gitu, itu tidak ada, karena genetik. Sudah ngatur pasti akan begitu masyarakat yang memang betul. Jadi inovasi terasa lain kan memang untuk pelayanan publik, untuk usaha dan kepolisian.
kepolisian maupun dinas, ini stakeholder ya. Jadi ke sana. Yang pertama keuntungannya adalah cepat. Kita tinggal sebelum kita ke kantor kami, sarana cukup tinggal mengontak kami di lainnya untuk menanyakan berapa jumlah harga dan berapa yang harus diujikan. Kemudian real time, jadi ketika kita masuk kita tahu jam segini adalah masuk, kemudian jam segini adalah dia mulai untuk dilakukan pengujian, jam segini selesai dan sebagainya, real time. Kemudian lebih cepat karena tadi 1 kali 24 jam kita dapat hasil. Kemudian yang terakhir layanannya kita cashless, jadi cukup kita datang bawa kartu kartu ATM, tinggal kita gesek langsung bayar. Jadi tidak kita keluar lagi ke bank dan sebagainya. Kemudian one stop. Kalau kami one stopnya dengan kepolisian, yaitu biasanya pemberian keterangan ahli dari penyidik ya. Biasanya kan memang kepolisian mengujikan produk apakah ini mengandung bahan berbahaya, keterangan itu one stop pelayanan kita. Oke, baik. Cukup jelas sahabat Mega Suara tentang bagaimana manfaat dari terasa lain ini. Jadi sahabat Mega Suara bisa mencicipi inovasi ini karena supaya produk-produk yang ingin digunakan atau bahkan baik itu lembaga-lembaga atau yang mereka punya produk sendiri itu bisa ngecek langsung gitu ya ke terasa lain ini. Baik, kita coba lihat dulu yang masuk dari Dewi di Cilegon. Sampai saat ini pakai kosmetik beli di salon kecantikan. Kata orang, salon ini krim racikan dokter dan harganya, tapi tidak ada labelnya, hanya dalam tempat polos biasa aja. Apakah ini memungkinkan begitu sama bahayanya dengan bahan-bahan kosmetik yang pada umumnya begitu yang digunakan tanpa ada label BPOM tadi? Ya, jadi apa dan mengapa kami menekankan perlunya nomor izin edar BPOM? Karena setiap kami mengeluarkan nomor izin edar itu sudah dicek semuanya, Mbak. Dari keamanannya, dari mutunya, dari sisi kemanfaatannya. Jadi ketika sudah mendapatkan nomor izin edar, berarti sarana produksinya itu sudah betul. Kemudian produknya tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga dia mempunyai label nomor izin edar. Tadi iming-imingnya lebih ganas lagi, obat racikan dokter tapi jualnya di salon. Nah itu ya, karena obat racikan dokter itu hanya boleh digunakan, boleh didistribusikan di pelayanan kefarmasian, misalnya apotek atau gitu. Ketika dia salon kecantikan, tidak ada izinnya untuk pelayanan ke farmasian ataupun dokter tadi, ya otomatis kita meragukan untuk krimnya gitu ya. Tidak ada nomor izin edar. Apakah memang betul krim atau dicampur merkuri atau zat-zat lainnya yang tadi bisa memutihkan dan sebagainya. Nah, harus cari tahu juga nih sahabat Mega Suara. Kalau misalkan salonnya bilang ini racikan dokter teh, tanyain dulu itu dokter apa, takutnya dokter hewan. Bahaya Pak ya. Bahaya itu, makanya Pak Linta bilang nih harus cari tahu dulu, karena biasanya kalau produk dari dokter langsung yang diracik itu harus melalui farmasi dulu. Dijual di apotek-apotek yang memang sudah terjamin begitu ya Pak ya. Ada izinnya. Nah, sudah ada izinnya. Sahabat Mega Suara, karena sudah masuk di menit 46, kita punya waktu sekitar 10 menit, 5 sampai 7 menit maksudnya. Karena kita closing statement, jadi sahabat Mega Suara bisa gabung bersama kami di sini. Dan Pak Lintang, ini pas yang terakhir gitu ya. Produk yang tadi penanya bilang soal racikan dokter tadi, pernah nggak sih melakukan dari BPOM sendiri ke salon-salon begitu yang mereka menjual kosmetik yang mengatasnamakan racikan dokter tadi? Jadi kami Mbak setiap bulan dan setiap hari kami melakukan pengambilan sampel di seluruh wilayah Provinsi Banten. Sampelnya nggak cuma kosmetik ya, jadi ada obat, jamu, suplemen, tadi pangan, termasuk kosmetik ini kita ambil sampel kemudian kita uji. Tidak hanya memiliki nomor izin edar. Karena apa? Karena untuk menjamin bahwa yang produk-produk yang memiliki nomor izin tersebut masih bermutu. Tetapi ketika kita menemukan kosmetik yang tidak ada nomor izin edar, kita musnahkan karena tidak tahu isinya apa. Ngapain kita uji? Karena sudah
sudah ya untuk masyarakat itu, nah. terutama untuk kosmetik. Bagi kaum muda yang menuju tua ya, yang tua tapi pengen muda. Ini harus hati-hati juga nih pada kosmetik yang tadi dibilang sama Pak Lintang tadi, karena memang ini cukup berbahaya. Kita yang sudah di usia di atas 30 tahun, usia 40 tahun, emang sih putih, tapi akan jauh berbeda begitu kalau tampak dilihatnya begitu ya Pak ya. Dan itu akan berbahaya untuk kulit bagian luar ataupun bagian dalamnya. Baik, kita akan menuju closing statement. Pak Lintang, silakan closing statementnya untuk inovasi rasa lain ini, silakan. Ya, jadi untuk masyarakat, pelaku usaha, kemudian stakeholder kami memiliki layanan publik terkini. Inovasi kami adalah terasa lain, tracking sampel one day service. Jadi pengujian sampel untuk produk dengan satu hari 24 jam untuk pengujian mendapatkan hasil dengan cukup datang melalui aplikasi terasa lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Lintang, sahabat Mega Suara. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Sedikit persepsi masyarakat tentang itu tidak mesti harus berubah wajah cantik. Yang penting sehat luar dalam, ya Pak ya. Percaya diri itu yang pasti. Putih sekejap itu bisa jadi petaka. Jadi stop penggunaan kosmetik bermerek. Dan saya Mailan Silalahi harus pamit, dan kita kembali lagi ke Best Dangdut bersama Teh Reni dan Pak Lintang. Matur nuwun sudah berbagi. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa lagi. Kembali kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias. Kau tutup